Grotius itu dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Grotius mengusulkan satu hal yang benar-benar memindahkan dari ius gentium menjadi asas baru yang disebut ius intergentis. Apa? Grotius mengusulkan bahwa yang bisa menjadi subjek hukum internasional itu tidak hanya state. Anda bisa bayangkan gimana perdebatannya. Tidak hanya state, gitu, tetapi juga non-state actor. Non-state actor. Apa yang melatar belakangi Grotius mengusulkan ini, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Grotius adalah lawyernya VOC. VOC, Verenigde Oost-Indisch Company, yang didirikan 1602. Anda sejak SD, SMP, SMA diajari guru sejarah Anda bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda gitu, sejak 1602 sampai 1945 gitu. 350 tahun, ya kurang sedikit gitu kan. Saudara, kalau Anda membaca sejarah resmi nih ya, yang Anda bisa buka di Kedutaan Besar Belanda. Saya ini membaca dari Kedutaan Besar Belanda. Belanda itu sebenarnya bukanlah pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Yang menjajah Indonesia atau colonize, menjajah itu bahasanya kita orang tertindas ya. Tapi bahasanya internasional namanya colonization. Nah, itu lebih netral sebenarnya. Koloni saja, sekutu saja. Sekutu tertindas maksudnya. Kenapa? Sebenarnya yang menjajah Indonesia sejak 1602 dari JP Kun, Jan Pieter Soen Koen itu adalah VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Ketika company sudah menguasai wilayah Nusantara, Belanda kemana Pak? Belanda masih digilir oleh penjajah. Belanda itu benar-benar merdeka itu 1815. Lalu lahirlah politik etis. Ingat ya, politik etis ingat ya. Politik balas budi. Itu pada saat Belanda sudah merdeka 100%. Barengan sama Benelux, Belanda, Luxembourg, Belgia. Itu family terus negaranya dipecah jadi 3 ya. Anaknya paman di sana, nikah sama sana. Ini jadi 3 negara itu sebenarnya family gitu. Nggak bakal perang sampai hari kiamat itu. Nah, jadi sampai dengan 1815 itu yang jajah kita itu VOC. Dilalahnya VOC itu bangkrut setelah perang Diponegoro. Nah, bangkrut, bener-bener bangkrut itu. Akhirnya kolab, diambillah wilayah kita oleh existing negara yang pemegang saham mayoritas VOC waktu itu, diambil oleh Belanda. Sehingga Belanda itu sebenarnya hanya mewarisi jajahan VOC. Saya ulangi, sehingga kejadiannya pada tahun 1602 itu bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa terjajah. Wes sial banget ini. Belanda itu masih dijajah Prancis, dijajah Spanyol, dijajah Jerman, giliran sampai terakhir dibebaskan dari Spanyol. Meskipun kemerdekaan Belanda itu diproklamasikan pada 1602 bersamaan dengan VOC berdiri oleh namanya Prince de Orange, tetapi nggak ada negara Eropa yang mau mengakui itu pangeran cuma deleming-deleming aja itu. Nggak ada yang ngakui. Nggak ada yang ngakui. Yang mengakui kemerdekaan negeri Belanda pertama kali adalah Duta Besar Mir Hasan, utusan sebagai Menteri Luar Negeri Kerajaan Aceh Darussalam, yang sekarang kuburannya ada di Belanda sana. Karena beliau sudah sepuh, Mir Hasan ini, sama Hamid, Abdul Hamid, nah, itu meninggal di Belanda pada saat menyerahkan surat pengakuan kedaulatan negeri Belanda. Coba Anda bayangkan betapa taktisnya kerajaan Aceh waktu itu sebagai kerajaan kelima besar dunia yang menguasai Pasifik waktu itu ya, Selat Malaka dan India, Lautan India. Mengakui Belanda yang baru nggak ada yang mau mengakui itu diakui oleh Aceh.
Tentu saja Aceh di backup dari Turki Utsmani yang masih kuat-kuatnya. Untuk apa? Supaya jadi mitra. Mitra apa? Mitra dalam pengamanan di Selat Malaka. Itu loh ceritanya. Baik. Jadi yang mengakui kerajaan Belanda pertama kali itu adalah Aceh Darussalam. Maka mbahnya Daus Dekker yang setia budi itu mengarang sebuah puisi, Andai Kata Saya Orang Belanda, pada tahun 1873. Kenapa 1873? Karena pada tahun 1871 Belanda membuat perjanjian dengan Inggris dan menyatakan bahwa Belanda boleh mengambil wilayah-wilayah di Sumatera. Anda bisa bayangkan apa enggak gila. Mengambil wilayah di Sumatera, tapi traktatnya namanya Traktat London 1871. Lah, mbahnya Daus Dekker itu, kamu Belanda tidak tahu malu. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda adalah negara Aceh. Tapi kenapa Anda sekarang mau menjajah Aceh pada tahun 1873? Nah, makanya andai kata saya jadi orang Belanda malu banget. Jadi Daus Dekker itu ada dua. Ada yang satu di Indonesia, yang satu mbahnya yang ada di di Belanda sana. Nah, eh, jadi nggak ada kaitannya sama bagian Indonesia yang lain tuh nggak ada. Karena yang lain Indonesia masih dijajah, Indonesia masih banyak kerajaan. Nah kembali, tadi ada usulan supaya non state actor menjadi subjek hukum internasional oleh Grotius. Kenapa? Karena Grotius ini lawyernya Belanda. Ini repot kalau nggak diakui. Kenapa? Kenyataannya kemampuan finansialnya VOC ingat, VOC itu memang pemegang saham mayoritasnya adalah dari warga negara Belanda waktu itu meskipun masih lemah dan dijajah-jajah ya. Kemudian ada orang Perancis, maka nanti Anda akan kenal jenderal namanya Daendels. Daendels itu sebenarnya dia itu desersi, dipanggil sama Napoleon. Daendels kamu pengen karir? Pengen lah gitu. Kalau gitu kamu bikinkan saya jalan di Jawa sana. Nanti kalau sudah selesai saya mau masuk Jawa. Napoleon yang perintah itu Daendels itu. Bikin jalan 1000 kilo, dilalahnya Napoleon kalah di Staliningrat. Jatuhnya bukan ke Belanda tapi ke Raffles. Ya itu nasibnya jelek gitu. Oke, tapi itu dari identik dengan keruntuhan VOC itu ya. Baik. Jadi VOC harus diakui. Kenapa? Karena faktanya, jadi dasarnya itu fakta. Faktanya perdagangannya VOC waktu itu sudah sampai ke wilayah-wilayah yang dia bisa amankan dengan angkatan perang yang besar. Jadi VOC itu tentaranya bayaran. Banyak dari Gurkha. Banyak tentara VOC itu kalau kalau yang di Nusantara itu sewaan. Kalau angkatan laut dia ambil dari Bugis. Kalau untuk ngurusi administrasi dagang dia ambil dari Jogja Solo. Kalau urusan angkatan darat artileri dia ambil dari daerah Siliwangi. Kalau urusan ketertiban dia ambil dari daerah Baglen Boyolali. Itu sudah dipelajari baik-baik itu sama Belanda. Ini kalau urusan laut melaut ini perangnya kita nyewa sama orang Bugis, itu sudah dipelajari. Jadi Anda kalau mengatakan tentara kompeni Belanda atau tentaranya VOC zaman penjajahan, jangan membayangkan seperti di film-film itu. Isinya orang-orang Belanda. Orang Belanda itu seberapa jumlahnya? Sedikit sekali. Paling hanya komandan-komandannya. Kalau pasukannya, misalnya yang membedah Aceh, itu mukanya muka Jawa semua. Itu pasukan dari Boyolali, ya, diangkut dengan kapal dari Bugis, suruh gempur ke Aceh. Ya, toh? Ya. Aceh bisa agak bertahan karena ada Raja Aceh keturunan Bugis. Wah, jadi orang Aceh sama Bugis itu punya hubungan erat karena ada DNA Bugis jadi raja di Aceh. Maka nggak heran ketika perdamaian dengan GAM itu yang bisa mendamaikan bukan siapa-siapa tetapi siapa itu? Pak Yusuf Kala. Itu kan sejarah juga. Bagi orang Aceh mana Bugis, teman. Setannya mana? Setannya orang Jawa. Itu sudah sejak dulu itu. Yang namanya orang Aceh itu ngelihat orang Jawa itu nggak simpatik lah gitu. Nggak simpatik karena ya sejarah. Kalau Anda ke Kerkop sana itu ya
Isinya pengkhianatnya orang Jawa semua itu. Saya ini orang Jawa sehingga saya ngomong begini yang tanpa beban aja. Ya, kembali tadi itu VOC dia. VOC itu harus diakui karena apa? Faktanya dia memegang kendali atas wilayah yang luas, punya tentara, punya aparatur pemerintahan yang menurut ala VOC ya. Kemudian dia bisa membuat angkatan perang yang diakui oleh yang kekuatannya bisa untuk mengalahkan pasukan-pasukan Portugis waktu itu ya. Nah, sehingga pada tahun 1648 itu diterimalah itu usulan dari lawyernya VOC yang namanya Hugo de Groot atau Grotius itu. Jadi Grotius itu jenius menurut saya. Dia itu lawyer ya ilmuwan. Nah, sehingga bisa mempengaruhi memenangkan perdebatan di dalam Westphalia Treaty at the time ya. Nah, jadi sudah sekalian, sejak saat itulah satuan lain bukan negara itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Dan sejak saat itulah maka acuan hukum internasional tidak lagi mengacu kepada ius gentium, tetapi pindah menjadi ius intergentis. Intergentis artinya interbangsa, ya. Internation. Nah, jadi kata internasional itu dari kata intergentis itu, internation. Nah, sehingga kalau dinyatakan sekarang, hukum internasional yang sekarang itu mengacu kemana Pak? Itu bukan lagi ius gentium, tapi ius intergentis, ya. Ya, jadi yang di dalamnya aktornya tidak hanya negara itu. Nah, lalu ada kritik lah, biasalah kritik ya ilmuwan ya. Ada yang mengusulkan ini kan hubungan antar bangsa sekarang ini kan bukan internasional sekarang ini, tapi transnasional. Ya, apa bedanya? Kalau internasional itu negara tetap dominan itu, ya meskipun aktor lain boleh, tetapi ya itu dominan tetap negara. Nah, itu fakta awalnya memang seperti itu. Meskipun aktor lain boleh masuk seperti NGO dan sebagainya, tetapi aktor utamanya masih negara. Sekarang ini trennya kan hubungannya transnasional. Apa? Negara pusat itu semakin memberi hak-haknya kepada warga negara dan lembaga-lembaga dalam berkiprah di fora internasional, di masyarakat internasional, maka fungsi negara sekarang tidak dominan-dominan amat gitu. Maka sebaiknya sekarang diusulkan menjadi hukum transnasional, itu usulannya Philip Jessup itu. Nah, memang secara konsep itu agak masuk akal, tetapi para ahli hukum internasional tetap pada pendirian namanya nggak berubah. Namanya adalah hukum internasional. Kenapa? Ya meskipun ada kurang-kurang tepat sedikit lah maknanya, tetapi azas ius intergentis itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa hukum internasional itu melingkupi aktor yang state actor dan non-state actor dan non-state actor satu sama lain dalam berhubungan atau menjalin keterikatan hukum. Baik saudara sekalian, jadi sebenarnya kata hubungan internasional jurusan kita itu sebenarnya kalau di realitasnya sekarang hubungannya bukan hubungan internasional sekarang ini, hubungan transnasional. Tapi kan nggak perlu ganti nama prodi ya. Hubungan transnasional itu nggak perlu dah. Ya sudahlah hubungan internasional saja. Biasa itu. Ya. Baik saudara sekalian, ada satu hal yang dari zaman ius gentium sampai ius intergentis itu sama dalam hukum internasional, bahwa hukum internasional itu akan bersendi pada apa yang disebut pada treaty atau keterikatan bersama. Hukum internasional hanya akan bisa berdiri apabila ada kesepakatan di antara bangsa-bangsa untuk menggunakan azas yang disepakati bersama. Pak, jadi kalau nggak sepakat bagaimana Pak? Ya apa-apa. Misalnya Indonesia keluar PBB itu boleh nggak Pak?
pertanyaan kalau jawabannya boleh dan tidak, itu jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita mengikatkan hukum dengan kesepakatan PBB itu adalah sifatnya voluntary, sifatnya adalah mana suka, voluntary. Tetapi kemanfaatannya kita jadi berkurang kan begitu. Nah, untuk memaksimalkan manfaat hubungan internasional kita, nah kita menggabungkan diri dengan PBB. Nah, dan ini sekaligus bukti bahwa sekarang ini memang ius intergentis. Artinya apa? PBB itu kan bukan negara. ASEAN bukan negara, kan? ICRC, Palang Merah Internasional, atau Red Crescent, atau Red Cross, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, itu bukan negara. UNESCO bukan negara, tetapi PBB ASEAN sangat mempengaruhi negara. Sehingga ya, fungsi negara dalam hubungan internasional dan hukum internasional sebenarnya tidak terlalu dominan. Bahkan negara akan cenderung mengikuti ritme yang ada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Hanya 1-2 negara saja yang merasa kuat untuk berperilaku lebih bebas dalam pengertian arogan lah. Ya, seperti Amerika kan tenang-tenang saja dia. Gitu. Memang saudara sekalian, kelemahan mendasar dari hukum internasional itu adalah pada sisi penegakan hukum. Ya, atau sebab siapa yang akan menindak kalau Amerika itu melakukan serangan individual kepada Saddam Hussein waktu itu? Ya, hanya Amerika dengan Inggris loh ya yang nangkap Saddam Hussein itu. Ya, Jerman, Prancis nggak ada yang mau mengirimkan pasukan. Karena pada serangan pertama gagal, yang dulu 29 negara ikut itu. Setelah itu kan gagal. Setelah itu tinggal Amerika sendiri sama Inggris. Ya. Lalu siapa yang mau menghukum? Nah itulah saudara. Jadi itu keterbatasan utama dari hukum internasional itu adalah siapa yang akan memberikan punishment jika negara yang melanggar itu adalah negara yang sangat besar kekuatannya. Itu. Tapi bukan berarti kelemahan itu lalu menisbikan hukum internasional. Kalau begitu bubarkan saja Pak hukum internasional. Wah malah remuk. Ya. Jadi itu malah kerugiannya malah besar sekali. Ya oke lah, kita tidak bisa membuat dunia ini damai 100%, tetapi kalau damai 95% kan lumayan gitu. Kalau tidak 95 ya 80% kan lumayan gitu kan. Tapi kita lihat sekarang mayoritas peta dunia ini kan dalam kondisi membangun damai-damai gitu kan. Masih ada negara yang ngesleng kayak Amerika itu. Tapi itu kan Amerika itu perang itu 95% kalau partainya adalah Partai Republik. Saya ulangi. Amerika itu menggelar perang kalau yang jadi presiden adalah partainya Partai Republik. Apa kaitannya, Pak? Karena Partai Republik itu partai yang didukung kaum konservatif. Siapa konservatif, Pak? Mereka adalah pemilik modal. Siapa pemilik modal, Pak? Mereka lah yang punya pabrik-pabrik senjata. Jadi pemerintah Amerika itu nggak kayak Indonesia punya pindad BUMN. Nggak ada BUMN. Di Amerika itu senjata dibuat oleh private. Sehingga penjualan senjata di sana relatif longgar. Kenapa? Jangankan itu, hulu ledak nuklir yang buatnya private. Karena negara nggak boleh bisnis. Ya. Mazhab liberal begitu, negara nggak boleh bisnis. Maka pengusaha-pengusaha senjata yang besar ini, kalau memproduksi senjata terus, saya pendukung Partai Republik nih, senjata saya di gudang ini kan nggak ada yang beli. Maka bagaimana caranya? Gimana caranya? Dia bikin perang lah. Untuk apa? Senjata negara yang di gudang itu dikeluarkan semua. Nanti lo beli belanja saya lagi. Supaya pabrik saya hidup. Dan di negara yang dibuat perang, jadi membuat perang, itu nanti dia akan diperangkan satu sama lain. Nanti dia akan beli senjata ke kita semua. Nah, jadi itu adalah bisnis. Itu adalah bisnis senjata. Yang disebut nanti dalam kajian HI adalah military industrial complex. Saya ulangi, isu tentang military industrial complex. Jadi pabrik senjata yang itu semuanya private, kalau nggak ada perang, ini kan senjatanya nggak laku. Kalau nggak laku, tutuplah negara pabrik saya. Ya, itu artinya pajak negara nggak dibayar.
tenaga kerja nggak terbayar. Gimana di dunia ini? Ya, nah, akhirnya military industrial complex itulah memproduksi menekan negara itu pasti partainya Partai Republik untuk menciptakan perang dengan alasan macam-macam lah. Mau alasannya itu coba yang dituduhkan ke Saddam Hussein. Saddam Hussein punya senjata nuklir. In the end of the war, semuanya jadi mata tahu bahwa Amerika ngawur kan. Nggak ada senjata nuklir. Tapi Irak sudah hancur lebur. Artinya apa? Gudang senjatanya Amerika sudah ditumpahkan semua, ngosongkan gudang. Kenapa? Senjata itu ada expirednya. Lalu mereka membeli lagi kepada negara. Jadi muter lagi lah dunia ini kan. Ya senjatanya baru lagi, pabrik jalan lagi, buruh dibayar lagi, pajak masuk negara. Ini yang namanya lingkaran military industrial complex ya, besok. Macam itu. Kalau sekarang Joe Biden itu lebih populis, dia lebih nggak suka perang. Itu sudah khasnya Partai Demokrat. Nggak ada perang diciptakan Partai Demokrat, nggak ada. Itu dalam sejarah Amerika. Ya, jadi kembali ke sini, hukum internasional itu kembali kepada kesepakatan yang menjadi the source of international law, menjadi sumber dari berdirinya hukum internasional itu. Nah, saudara, ini adalah the branches of fields of public international law. Kemarin saya jelaskan tentang hukum publik, pengertian hukum publik yang berbeda antara hukum publik nasional dan internasional. More complex in the international sphere. Jadi kalau hukum publik nasional kan hukum pidana titik gitu ya. Hukum private sama lah, itu hukum perdata titik. Tapi in international field yang namanya public international law, not only criminal law, tidak hanya criminal law, but also several branches of international law such as international humanitarian law, international human rights law, international criminal law itself. Jadi ada hukum pidana khusus ya. Ada juga international environmental law, ada diplomatic law, ada the law of the sea, ada namanya space law, and so on and so on. Ya. Jadi nanti kita di semester ini akan mempelajari itu. Nah, saya perkenalkan apa itu hukum laut, apa itu hukum antariksa, apa itu hukum diplomatik. Nah, begitu. Itu. Kemudian ya, sekarang saya jelaskan sesingkat saja ini. Apa tuh hukum internasional tentang hak asasi manusia itu? Nah, hukum human right internasional itu adalah is that branch of public international law that aim at protecting the internationally guaranteed right of individual. Jadi dia itu hukum publik internasional yang bertujuan untuk memproteksi atau menjaga hak-hak asasi individual. Saya ulangi, memproteksi, menjaga hak-hak asasi individual yang disepakati dijaga secara internasional, internationally guaranteed of individual right, hak individu dan kelompok, individu dan kelompok, minoritas non minoritas, against violation by state, melawan kekerasan negara. Jadi hak asasi manusia internasional itu memproteksi warga negara dari kekerasan negara kepada warganya. Aneh toh? Jadi misalnya ada negara mau bikin jalan tol, penduduknya ngeyel, digusur semua. Itu melanggar hak asasi manusia, economic, political, and social right. Yang under UN Declaration itu dijaga. Ya. Mau bikin bandara di Jogja sana, ngeyel banget, orang 104. Gusur tanpa kemanusiaan, itu masuk Mahkamah Internasional. ICC nanti masuknya. Kenapa? Karena ada hak individu yang dijaga dari kekerasan negara. Negara nanti bilang, ini kan undang-undang dalam negeri gua, saya ngatur terserah saya. Oh, enggak bisa begitu. Oh, di sini pemilihannya per keluarga 1 vote kok. Ini sudah kesepakatan semua gitu. Iya, wong nek ra sepakat ditembak gundule gitu. Jadi ini terserah negara saya, undang-undangnya di sini legal per
per keluarga satu vote untuk pemilu. Oh, enggak bisa begitu. Ada namanya internationally guaranteed right of individuals. Jadi apa namanya? Ada hak individu yang dijaga. Untuk apa? Supaya negara. Lah, kok negara, Pak? Negara kan kita semua. Kadang-kadang negara itu tidak dibedakan dengan pemerintahan. Pemerintah bisa salah kan terdiri dari orang-orang. Tapi negara sebenarnya nggak bisa salah. Ya, negara itu kan kita semua. Ya kita, ya penduduknya, ya tanahnya, ya cita-citanya, ya governmentnya, ya semua itulah negara. Tapi state, di sini disebut state, itu kan ada elit-elitnya. Kadang-kadang elitnya itu mengkorupsi hak-hak individu. Saya ulangi, elit-elit negara itu kadang-kadang mengkorupsi hak-hak individual right atau individual right, hak-hak individu. Contohnya hak politik tadi, hak ekonomi, hak sosial. Hak sosial apa? Kelompok mayoritas menindas minoritas, for example. Nah, kelompok-kelompok minoritas itu berlindung di sini kadang-kadang ya. Lu apa? Ada perspektif berbeda antara hak asasi manusia di barat dan di timur. Contohnya begini. Di barat yang namanya hak asasi beragama itu adalah bebas memilih beragama atau tidak beragama. Itu liberalisme Arab barat. Hak asasi manusia, individual right ala barat. Bebas memilih agama dan tidak beragama. Makanya mereka banyak yang ateis. Di Indonesia kan enggak. Di Indonesia itu yang dimaksud kebebasan beragama adalah bebas memilih agama apapun. Ya, tapi tidak beragama, harus beragama. Pak, bagaimana aliran kepercayaan? Aliran kepercayaan diakui di Indonesia. Yang tidak boleh adalah orang tidak bertuhan di Indonesia. Itu dalam perspektif barat, itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang barat pidato di Indonesia, negara Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu melanggar HAM internasional, itu frame-nya adalah internationally guaranteed right of individual. Kenapa? Dalam perspektif liberal, orang bebas beragama itu artinya bebas menganut agama dan tidak beragama. Kenapa? Kembali ke Westphalia. Westphalia ada namanya sekularisme. Negara nggak usah ngatur-ngatur lah urusan agama. Agama urusan gua. Itu. Tapi di Indonesia tidak. Kenapa? Karena di Indonesia ini para founding father-nya adalah para ulama. Saudara, menentukan hari kemerdekaan, Bung Karno mengutus kepada ulama, merumuskan Pancasila, itu adalah elit-elit ulama waktu itu. Ada putranya Kiai Hasyim Asy'ari, ada pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah, mbahnya Pak Rektor kita itu, namanya Pak Kiai Haji Hadikusumo, ya, Carna Ki Hadikusumo itu, ya, yang menyusun Pancasila, yaitu mbahnya Pak Rektor kita. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan NU, pimpinan ulama yang lain, ahli agama macam Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Karno itu kan muridnya H.W.S. Cokroaminoto tuh. H.W.S. Cokroaminoto. Di rumahnya H.W.S. Cokroaminoto. H.W.S. Cokroaminoto itu terkenal dari Jogja dan Surabaya, ya. Kuburnya ada di Jogja sekarang. H.W.S. Cokroaminoto itu H.W.S. Cokroaminoto itu pengajian di rumahnya itu yang isi Kiai Dahlan. Sehingga singgungan intelektualnya itu ada antara Bung Karno dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Makanya nggak heran kalau keluarganya Bu Fatmawati itu kan pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Barat sana. Bu Fatmawati itu kan pengurus Aisyah di sana itu ya. Ya jadi di sini yang mendirikan negara ini kalangan intelektual agamawan ya. Sehingga yang namanya perang 10 November itu kan ada fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau enggak jadi perang itu. Ya, itu fatwanya ulama. Maka Indonesia mustahil menganut azas liberal sekuler. Maka pertempuran ide antara gagasan Westphalia yang sekularis
dengan gagasan para ulama itu bertemulah pada ramuan yang namanya Pancasila. Sehingga Indonesia ini disebut negara sekuler, tidak bisa, ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetapi disebut negara yang agama juga tidak. Kenapa? Di sini memakai asas ketuhanan, semuanya agama diakui. Bahkan aliran kepercayaan pun diakui. Ya, jadi itulah jadi Pancasila itu sebenarnya pertarungan ide yang melahirkan political chemistry, susunan chemistry politik, kimia politiknya menjadi Pancasila itu. Nah, jadi Indonesia bukan negara sekuler seperti Westphalia, ya. Tetapi Indonesia bukan negara agama yang berdasarkan pada syariah tertentu, tidak. Kalau Anda ingin melaksanakan syariah, silakan. Ada bank syariah besar-besar sekarang, ya. Anda mau pakai jilbab di sekolah, silakan. Yang dilarang adalah mewajibkan jilbab di sekolah negeri. Itu memang dilarang. Tapi kalau muridnya mau pakai, silakan. Kenapa? Kebebasan dalam mengekspresikan agama. Sejak dulu begitu. Dan tidak masalah juga, gitu. Nah, baik saudara sekalian. Jadi, itulah human right. Jadi yang dijaga itu jangan sampai negara itu memviolate. Violate itu memaksa kepada warga negaranya. Oke, besok saya jelaskan lagi ya. Tetapi ini saya agak cepat sedikit. Lalu apa humanitarian law? Humanitarian law ini dulu nama tuanya adalah law of armed conflict atau the law of war. The law of war, hukum perang. Yaitu hukum yang berlaku di musim perang. Kalau nggak musim perang ya nggak berlaku lah gitu. Sekarang namanya menjadi humanitarian law karena di dalamnya berisi bagaimana cara menolong, cara menghormati musuh. Besok saya jelaskan filosofinya. Antara lain adalah tentara lawan itu bukan penjahat. Prisoner, tawanan itu bukan penjahat. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Saya menjadi tentara Republik Indonesia, perang melawan Malaysia misalnya. Di sana juga ada tentara, namanya Hasan misalnya. Nah, ini kayak film Upin Ipin ini. Dilalanya Hasan saya tanggapan. Itu Hasan bukan penjahat. Prisoner is not criminal. Kenapa? Hasan ini orang mulia. Kenapa? Dia membela negaranya menjadi tentara. Yang kebetulan berhadapan dengan saya, yang juga membela negara, atas perintah negara, membela kehormatan negara sebagai tentara. Yang berperang adalah orang-orang mulia, sehingga tidak boleh menghinakan lawan, mencederai tawanan. Ketika dia pegang senjata, itu lawan Anda. Gitu. Tetapi dia ketika tidak pegang senjata, jangan disakiti. Kenapa? Dia orang mulia yang menjadi tawanan Anda. Itu kan sejak kerajaan Islam seperti itu, sejak zaman Nabi. Nggak boleh melukai wajah, nggak boleh melukai orang yang tidak bawa senjata. Itu sebenarnya moral-moral seperti itu yang diajarkan dalam humanitarian law ini. Ya. Jadi tentara itu kadang ya sial juga. Kenapa? Saya nggak kenal Anda, tapi mendadak saya suruh nembak Anda. Kenapa? Ya karena Anda tentara lawan, saya tentara Indonesia misalnya. Jadi nggak ada dosa antara Anda dan saya. Adanya adalah saya melaksanakan tugas sebagai tentara, Anda melaksanakan tugas sebagai tentara. Jadi ya seperti itulah. Maka ada yang namanya humanitarian law supaya tidak melanggar kemanusiaan. Memperlakukan tawanan dengan baik. Baik, itu humanitarian law. Ada criminal law, ini terkait dengan kejahatan-kejahatan, bisa perang, bisa kejahatan di tidak musim perang, walaupun bukan damai. Ya. Contohnya gimana Pak? Ada genosida misalnya, genocide, pembantaian suku misalnya. Beda politik dengan elit, lalu dibantai. Ini bukan musim perang, tapi pembantaian. Itu pernah terjadi di mana? Di Rwanda. Suku Hutu sama Tutsi. Anda cari di Google nih. Hutu Tutsi crime 1994 Rwandan Criminal Act misalnya. Lihat semua itu. Jadi nanti di ICC. ICC ini pengadilannya kemarin saya jelaskan ada 2 pengadilan kan? Satu ICC, ada ICJ. Ini di ICC, International Criminal Court. Nah, kalau urusan perbatasan di
ICJ, International Court of Justice. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini urusan kejahatan perang. Lalu hukum laut. Nah, ini hukum laut internasional. Ini yang Indonesia diuntungkan. Jadi yang diatur dalam hukum laut itu apa? Itu adalah air dan bagian dalamnya. Air dan bagian dalam dari air itu hukum laut. Kalau yang di permukaan, Pak, di permukaan itu hukum pelayaran, itu bukan hukum publik. Itu adalah hukum perdata, hukum pelayaran. Kamu kalau masuk sini bayar pajak, ya itulah hukum pengairan itu. Yang the law of the sea itu air dan daratan di dalamnya. Ya, apa dalam ya bentuknya gunung atau apa, nanti urusannya adalah hukum laut. Yaitu yang terutama untuk menentukan batas negara dan batas eksplorasi ekonomi. Kemudian hukum diplomatik law, ya itu hukum diplomatik yang mengurus tata krama dan hubungan-hubungan diplomatik, bagaimana mengangkat duta besar dan sebagainya, besok kita bahas. Baik saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan kali ini. Nanti beberapa segmen akan saya kuatkan untuk diupload lagi. Ya. Jadi, saudara sekalian, Anda harus catat betul yang terkait dengan negara kita, bahwa Pancasila adalah pertemuan dari pertempuran gagasan atau ide-ide yang chemistry-nya menjadi Pancasila. Muhammadiyah tidak menggunakan kata modern, tetapi menggunakan kata kemajuan atau berkemajuan, karena tetap menjaga spiritualitas, tapi juga kita akan maju secara fisik, ya. Tidak seperti sekularisme ala Westphalia tadi. Ya. Itu catatan saya untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Ya. Ada yang tanya nggak? Oh ya, Pak, saya punya beberapa pertanyaan. Oh boleh, sila. Ini mengenai Westphalia dulu. Kan Westphalia, di Westphalia itu videonya dihidupkan biar saya bisa tahu Anda. Oh. Kan di Westphalia itu ini sama dengan nggak dihidupkan, gelap sih, dunia gelap itu. Apa Westphalia gimana? Ya itu kan udah angkatan dewan selain negara itu kan nggak boleh punya angkatan perang. Tapi kenapa pas selesai perjanjian VOC malah diakui? Bukan angkatan perang. Jadi di Westphalia itu malah diakui bahwa satuan lain bukan negara itu sebagai subjek hukum internasional. Nah, termasuk waktu itu belum diatur kalau subjek hukum lain bukan negara itu nggak boleh punya angkatan perang. Makanya VOC punya angkatan perang, begitu loh. Jadi di Westphalia itu ada klausul namanya subjek hukum lain bukan negara diakui sebagai subjek hukum. Kasusnya waktu itu adalah VOC. Lah karena apa? Grotius ini lawyernya VOC. Lawyer tuh dibayar untuk ngomong membela yang bayar. Itu kan maju tak gentar. Gitu. Nah, jadi begitu VOC diakui sebagai subjek hukum, dia manfaatkan. Ya pinternya Grotius sebagai lawyer. Di Perjanjian Westphalia itu nggak ada batasan. Kalau subjek hukum internasional itu nggak boleh pakai senjata, nggak boleh punya angkatan perang. Malah VOC bangun angkatan perang sampai ratusan tahun. Nah, yaitu perjuangan dari lawyer. Nah, waktu itu memang faktanya, saudara sekalian. Jadi ceritanya itu ada kapal Prancis, kapalnya Portugis di Selat Malaka. Ada konflik sama VOC, ditawan lah. Jadi dan Portugis nggak bisa lah itu berkutik karena kekuatan besarnya VOC itu. Baik, saya kira begitu ya, clear. Ada lagi? Terus ya udah, ini yang terakhir karena udah mau habis. Kan di Indonesia itu negaranya itu wajib beragama, dan wajib berketuhanan ya, yang berketuhanan. Habis itu karena aliran kepercayaan boleh, tidak ditulis di KTP boleh. Ya, tapi kalau ada nggak yang nggak diperbolehkan, misalnya Ortodoks atau Judaisme gitu? Ini saya cerita. Siapa yang rumahnya di
Manado siapa? Ada? Kenapa Pak Coach? Ada nggak? Coba raise hand. Nggak ada. Kenapa saya nanya ke Manado? Untuk menjelaskan pertanyaan si Tajali ini. Di Manado itu, di puncak bukitnya ada namanya Bukit Cinta Kasih. Bukit Cinta Kasih itu ada tugu bersisikan 6. Bersisikan 6. Masing-masing sisi ada ajaran-ajaran agama yang di-quote. Nah, tapi di Indonesia, ini agama Yahudi kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh resmi itu. Yang terbaru adalah Confucianism atau Confucius. Ketika saya ke penduduknya, jadi saya waktu itu beberapa waktu lah di situ. Itu ternyata yang di sekitar Tugu Cinta Kasih Manado di bukit itu adalah orang-orang aslinya bukan dari Melayu, tapi dari Mongolia, dari Mongol, yang menganut agama Yahudi atau Judaism. Saya tanya, ini Anda agamanya apa? Saya nggak punya, ini bukan agama saya. Gitu. Agama kami adalah Jewish. Gitu. Kami penganut Yahudi. Gitu. Banyak di sini, banyak nih ada 200 orang. Lah terus gimana? Kalau ibadahnya gimana? Ibadahnya di rumah-rumah nggak apa-apa. Karena itu sejak turun temurun nenek moyang kami. Ternyata kalau Anda baca buku sekarang, baru setelah itu saya gelisah. Bener nggak ini banyak orang Yahudi? Ternyata di Indonesia, Maluku dan sekitarnya itu ada 125 lebih keluarga dari klan Yahudi. Jadi ternyata orang Yahudi sudah masuk wilayah Maluku dan sekitarnya itu sejak abad ke-17. Abad ke-17. Nah, terus tapi kami nggak diakui, Pak. Lah terus gimana caramu menikahkan anak dan sebagainya? Kami menggunakan KTP Kristen, Pak. KTP Kristen. Jadi case-nya adalah mereka menggunakan, kenapa nggak Katolik? Kalau Katolik ribet. Kenapa? Nanti saya suruh ke gereja. Nanti urusannya sama sama paus sudah susah nanti, ada keuskupan. Tapi kalau Kristen agak longgar, karena nggak ada paus kan. Dewan Gereja Dunia kan adanya, ada DGI gitu kan. Itu lebih longgar. Sehingga mereka menggunakan KTP Kristen. Apa pesan saya? Sebenarnya banyak ketika Konghucu belum disahkan menjadi agama, orang Konghucu itu menggunakan KTP Buddha. Anda ada yang di Jogja nggak ini? Nah, di Jogja apa? Ngerti vihara Buddha di Godomanan, ngerti ya? Perempatan Godomanan itu loh. Nah, itu sebenarnya Anda kan belum pernah masuk toh. Saya sudah pernah masuk. Saya minta kitab sucinya, saya ngobrol sama penjaganya, saya ngobrol lah. Ternyata di situ ada dewanya, tahu ada namanya dewa ada tahu, Konghucu ada, dan Buddha ada. Saya tanya kenapa nih? Kok vihara dharmanya begini? Ini adalah sebenarnya sinkritisme antara Konghucu dengan Buddha. Loh kenapa? Supaya untuk ini orang Buddha bisa ke situ. Tapi sebenarnya jenis kelaminnya adalah 60% itu Konghucu. Konghucu. Nah itu untuk mewadahi sebelum Konghucu itu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Nah jadi pertanyaan Anda tadi, hal-hal yang sifatnya formal, itu mereka biasanya menggunakan formalitas agama lain. Nah, itu nanti bisa dipermasalahkan oleh para aktivis HAM internasional. Ya kan tadi kan? Hukum HAM internasional tadi lah. International Agreed Guaranteed Right of Personals ya. Atau individuals. Itu jadi secara formal mereka menggunakan formalitas agama lain. Sedangkan secara praktek keberagamaan, kehidupan mereka sehari-hari biasa saja, normal-normal saja. Gitu. Karena mereka tidak wajib ke KUA kan, tapi ke catatan sipil. Ya, ke catatan sipil. Nah, sehingga pernah ada gagasan, gimana kalau KUA itu dibubarkan saja? Gitu. Loh, kenapa? Karena KUA tugasnya kan seperti catatan sipil, Pak. Gitu. Pernah ada gagasan begitu dari PDI, tapi bikin geger waktu itu.
Anda juga jangan, ini Anda kan sudah besar-besar ya, saya kasih tahu ini. KUA itu tugasnya bukan menikahkan orang ya. Saya ulangi, KUA itu tugasnya bukan menikahkan orang. Tugasnya mencatat pernikahan. Anda kan sudah besar-besar ini. Yang menikahkan itu bapakmu, wali kalau dalam Islam. Jadi bapakmu lah yang menikahkan. Jadi misalnya Pak Naib datang ke rumahmu mau menikahkan kamu itu ya, yang cewek ini, dengarkan yang cowok nih. Itu kalau bapakmu, Pak Naib akan tanya, Pak, ini putrinya si Dewi mau dinikahkan sendiri atau minta tolong saya? Itu. Oh, saya nikahkan sendiri. Gitu. Kalau saya nikahkan sendiri, bapaknya yang angkah tuka itu. Gitu. Tetapi kalau biasanya anak-anak ustadz, anak-anak kiai nikahkan sendiri. Nah, jadi tapi kalau bapakmu mengatakan minta tolong Pak Naib, nah Pak Naib nanti akan minta dulu, kuasa dulu dari wali untuk menikahkan. Karena fungsinya adalah sebagai pencatat saja. Pencatat saja. Ya, jadi itulah praktiknya keberagamaan di Indonesia itu. Jadi antara formal dengan dengan kehidupan yang praktis sehari-hari itu nggak masalah ya, kendalanya ada di praktis saja. Ini Bu Kajur lagi masuk ruangan saya, jadi ini ya, oke, jadi saya memanggakan Bu Kajur ini ceritanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu pengalaman saya di Manado. Jadi lingkungannya orang Yahudi, tetapi ada satu statue gitu ya, yang itu untuk kerukunan beragama. Itu untuk kerukunan beragama. Yang waktu itu sampai sekarang Yahudi belum diakui, tapi mereka menggunakan KTP menurut pengakuan mereka pakai KTP Kristen, ya, KTP Kristen yang lebih longgar, yaitu yang lebih longgar. Bagaimana dengan orang-orang ateis Pak di Indonesia? Ada enggak? Pasti ada lah itu yo. Pasti ada. Kenapa? Orang yang belajar agama yang serius untuk membaca kitab itu kadang-kadang dia akan masuk ke wilayah kegelisahan intelektual. Ya, nanti ada tingkatan tertentu dia bingung lalu nggak sholat gitu kan. Itu rada ateis gitu. Ada jenis manusia begitu itu. Tetapi insya Allah kita semua dijaga dari itu ya, tetap istiqomah begitu. Nah kalau orang ateis ada, nah mereka biasanya akan ya kalau lingkungannya Muslim ya tulis saja Islam. Nah itu yang namanya Islam KTP yang sesungguhnya. Jadi Islam KTP itu macam-macam loh ya. Ada yang Islam KTP memang jenisnya ateis. Yang Islam KTP yang namanya orang fasik saja. Jadi yang ngerti nek nggak salat itu ya dosa itu, tapi ya dia tetap tidak salat itu fasik saja. Tapi ada yang memang jenisnya itu jenis seperti yang tadi itu. Memang memang jenisnya itu bukan orang Islam gitu. Bukan orang beragama begitu. Oke, kamera saya kan jalan tuh, nggak ada masalah. Ini kok ada kenapa off cam? Saya nggak off cam ya. Oke. Maaf Pak, salah Pak. Oh ya, salah alamat ya tadi ngechatnya to everyone ya. Oke, siapa tadi Siva ya? Oke, saya kira begitu. Ada yang ingin tanya? Itu di dalam saya Pak ingin hukum bertanya. internasional itu tadi itu masuk wilayah international human right. Jadi ada masalah-masalah yang internationally guaranteed right of individual yang kadang-kadang menimbulkan masalah di tingkat praksis. Ya, ada lagi? Faisal? Any question? Ingin bertanya ya. Ya, silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Halo. Ya. Ini mungkin isunya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi gini Pak, kemarin kan kita pernah dengar bahwa di Indonesia ini saya untuk disclaimer saja tidak berpihak ke kanan atau ke kiri. Enggak, ada tentang kita isu bebas saja dunia ini.
ada tentang isu pembubaran FPI itu, terus ada yang di KM50 bahwa ada 6 anggota dibunuh, lalu ada dubes Jerman datang ke sana. Nah, apakah ini tadi isunya tentang human right, bahwa kan negara itu kekuatan terbesar gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol, lah datanglah dari dubes Jerman tadi. Nah, itu bagaimana Pak dari hukum internasionalnya? Terima kasih. Oke. Kalau sampai ada, jadi ada konvensi Vienna, ada Vienna Convention yang 1961, 1963, 1969 ya. Itu yang mengatur bagaimana, dan protokol-protokol tahun 72 yang mengatur bagaimana kehidupan diplomatik. Kalau sampai ada utusan diplomat mendatangi di di FPI misalnya untuk men-search sesuatu gitu, dan itu mengkhawatirkan pemerintah Indonesia, memang itu secara hukum diplomatik tidak boleh. Itu namanya melanggar kode etik. Itu memang melanggar kode etik. Tetapi saudara, dalam praktek diplomasi Anda ingat kan 007, ingat nggak? James Bond. Ya, ada KGB, CIA. Dulu itu zaman Perang Dingin, itu untuk menggali informasi nggak melalui jalur formal. Mestinya dia dengan cara yang lebih smooth. Caranya jangan utus diplomat atau staf diplomat. Ya, carilah cara yang lain lah. Saya nggak perlu mengajari mereka. Dengan cara seperti 007 kan bisa, seperti CIA kan bisa, kayak KGB kan bisa itu untuk mengumpulkan informasi, karena mengumpulkan informasi itu juga bagian dari ketugasan diplomatik. Nanti ada di konvensi Vienna itu ada dijelaskan bagaimana membuat report and information kepada negara sending state, ya, negara pengirim. Kemudian tadi apa lagi setelah itu? Soal apa yang pertama tadi? Halo? Yang ke dubes Jerman itu. Yang Jerman tadi saya jawab, itu kalau sampai formal memang itu melanggar kode etik. Kalau formal ya. Kalau dia ingin tahu, jangan mengutus staf kedutaan. Tapi carilah cara yang lain, kan banyak caranya. Gampang sekali itu, ya toh? Dengan cara investigasi informal atau dan sebagainya lah. Ada cara-cara intelijen yang bisa dipakai. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Don't hesitate to ask everything, baik di chat maupun di pertemuan kita. Ini kalau misalnya saya ngadakan offline, coba raise hand siapa yang mau datang. Siapa yang mau datang? Raise hand. Kalau saya mau offline. 1. Ini anak berapa ini? Anak 56 loh ya. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10. Anda boleh datang, boleh enggak, suka-suka Anda ya. Tidak mengurangi nilai Anda, tidak mengurangi apa Anda, karena akan juga akan disiarkan langsung juga lewat online ya. Pesan saya penuhi protap ya, supaya kita semua terjaga, ya namanya juga usaha gitu ya. Oke, terima kasih yang raise hand. Ada 10 orang, semoga kita bisa ketemu darat maupun lewat udara, bukan laut ya. Supaya kita bisa lebih kenal lagi. Terima kasih. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.